وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن تبعه هدى إلى يوم القيامة. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, keluarga besar Bapak Haji Edi Santoso dan Ibu Haja Sofiatun selaku sahibul bait acara hari ini yang saya hormati, para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, perintah bersyukur yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah di setiap saat, di setiap waktu dan tiap kesempatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kita selalu memperbaharui rasa syukur kita seiring dengan nikmat yang Allah berikan. Dan ternyata nikmat yang Allah berikan itu, saudara, selalu bersambung dan tidak pernah terputus setiap saat. Dan itu kita rasakan pada saat kita bernapas. Bagaimana kalau nikmat bernapas dihentikan oleh Allah? Enggak usah lama-lama, 5 menit saja napas dihentikan, insya Allah wassalam. Dan ada beberapa rasa syukur itu yang mengandung momen-momen tertentu. Maka dengan sebuah rasa syukur yang gak cukup dengan satu kalimat untayan kata, tapi juga ada sebuah perayaan yang di dalamnya ada acara yang disebut dengan walimah. Termasuk hari ini Bapak Haji Edi Santoso, Ibu Haja Sofiatun, alhamdulillah, setelah selesai membangun rumah ini sekian lama, yang merupakan rumah impian, rumah idaman, rumah yang sangat digadang-gadang, ya, selesai, maka diadakan rasa syukur dengan acara perayaan walimah. Dan walimah itu disebut dengan walimatul waqirah. Allahumma salli ala Muhammad. Rasa syukur menempati tempat baru, walimatul waqirah. Lalu dengan rasa syukur itu, apa cukup dengan kalimat karena kita bisa membangun kemudian menempati rumah? Kalau kita syukur itu kan selesai berbuat sesuatu, mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita masuk rumah, mengisi rumah, menempati rumah, maka disitulah ada kalimat permisi. Kalau bahasa Pak Jadi namanya kulo nuwun, ya, kulo nuwun apa bahasanya ya? Bahasa Ngawi apa? Kulo nuwun. Kulo nuwun. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa, saudara? Secara historis, secara sejarah, nah, sebelum dunia ini dihuni oleh manusia, ini terdapat dalam tafsir Jalalain pada penafsiran ayat ke-30 surah Al-Baqarah, ya. Dalam tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya. Jadi ketika Allah tegaskan ini ja'ilun fil ardi khalifah, terjadi sebuah diskusi kecil malaikat dengan Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Allah kepingin menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, malaikat sempat nanya, ya Rabb,
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa manusia yang kau jadikan pemimpin? Kenapa manusia yang kau jadikan orang yang sangat berperan di muka bumi ini ya Rabb? Bukankah mereka akan membuat kerusakan? May yufsidu fiha wa yasfiku dima, bahkan membuat pertumpahan darah. Ternyata malaikat dalam riwayat tersebut punya rasa trauma, Pak Bu. Jadi sebelum dunia ini dihuni oleh manusia, ini bumi sudah lebih dulu dihuni oleh anak cucu jin. Jadi bumi ini, dunia ini sebelum dihuni manusia, dihuni oleh jin dan keturunan-keturunannya. Dan jin-jin itulah yang membuat wayasfiku dima. Jadi kita kudu paham. Jadi kita sama jin kira-kira tuaan mana? Ya tuaan jin. Maka kalau ada jin-jin permisi, walaupun tampangnya kecil, pendek, tua dia mah tuh. Jin dan jun kan kecil ya, tapi tua 400 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Dihuni dunia ini oleh anak cucu jin. Tapi karena anak cucu jin ini sering berbuat kerusakan, senangnya berperang, bahkan menumpahkan darah, fa'arsalam malak, Allah utus malaikat membuang jin-jin tersebut. Ini ceritanya begitu dalam tafsir Jalalain. Allah utus malaikat membuang jin-jin tersebut kemana? Ilal jibal wa ilal bahar, ke gunung-gunung dan ke laut-laut. Jadi jinnya itu dibuangin ke gunung dan ke laut. Makanya kalau ke gunung jinnya keren-keren, kalau ke laut jinnya hebat-hebat. Betul. Terulah penguasa laut selatan Nyi Roro Kidul, punya emak namanya Nyi Blorong, punya anak namanya Kanjeng Nyai Ratu Kidul, punya tempat namanya di Gunung Kidul. Wa ilal jibal, dan juga ke gunung-gunung. Semua gunung yang ada di Indonesia pasti ada penunggunya. Tuh. Kalau nggak percaya, coba kalau ibu bapak ke Gunung Gede Pangrango, ada sebuah tempat yang namanya apa itu? Sapana yang begitu luas, Surya Kencana. Tuh. Ini dulu zaman gendeng Haji Hendra sering begini nih, ikutin pemburu hantu dia ini. Iya. Kalau kita ke Gunung Semeru, kalau kita ke Gunung Slamet, kalau kita ke Gunung Cereme, semua ada penunggu jinnya. Kenapa? Memang sebelumnya udah ada. Nah, kita sebagai pendatang baru di bumi ini, pendatang baru tempat ini, maka permisi. Masya Allah banyak amat nih minuman. Sesuai berat badan kali ya. Alhamdulillah, makasih. Saya seneng banget punya sahabat, punya rumah gede begini. Suruh masuk, suruh naik ke atas kagak sanggup saya. Takutnya udah di atas kagak mau turun. Keenakan, keademan. Alhamdulillah. Tapi saya emang nggak mau punya rumah ini. Ya orang rumah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu, bapak, dan saudara, jadi kita sebagai pendatang baru di muka bumi ini, ketika membuat sebuah tempat, maka adabnya kita permisi atau kulo nuwun atau nyuwun sewu. Sewu apa sewu mangatus? Nyuwun sewu. Ojo sampai sing bau reksa niku murang-muring. Ini orang Jawa, jadi pakai bahasa Jawa Ustaz nih ya, karena yang undang orang Jawa ini. Ojo sampai sing bau reksa murang-muring, nek murang-muring wangel wis, angel wis, angel. Allahumma salli ala Muhammad. Kalimat tasyakur, alhamdulillah bangunan selesai. Doakan tempat ini bawa barokah. Juga permisi agar orang-orang atau makhluk yang lebih awal meridhoi, mengizinkan di tempat ini agar tidak diganggu lahir, zahir, dan batinnya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad.
Maka nanti ada kalimat thayyibah dengan tahlil, tahmid dan segala macam ya. Jadi bukan diusir. Jadi kalau kita ngusir jin segala macam kekasaran, jangan, tolong pergi aja pergi. Tuh, bahasa orang Polisi makan halus gitu ya. Ya jangan diganggu kan gitu ya. Biar rumah ini bawa tenang. Ditambah lagi Pak Haji Edi, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah kita dengan sholat dan suara ayat suci Al-Qur'an. Jadi kalau nggak sempat jamaah keluar, suami istri berjamaah di rumah, amin. Kayaknya kalau laki bini sholat jamaah biar nggak punya beras belum makan juga lapar kayaknya. Jadi jadikan rumah ini wala taj'al kubur, jangan sampai rumah kayak kuburan. Dibuat untuk sholat jamaah, tuh tilawatil Quran, ada yang baca Al-Qur'an. Kadang-kadang rumah gede karaokean mulu. Kadang-kadang rumah gede magrong-magrong. Apa magrong-magrong? Bahasa Ngawi itu ya. Magrong-magrong. Tapi kenapa isinya jauh dari berkah, jauh dari bahagia? Lah begitu mulu isi rumahnya galau terus, galau terus. Kadang-kadang ibu-ibu kalau udah galau malah nyanyi. Orang mah kalau galau baca Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil. Baca Quran, baca salawat, ini gua udah galau nyanyi tuh. Cut Linda pinter banget nyanyi tuh. Tuh. Dia mah orang Aceh tapi pinter nyanyi dia. Dia nyalek sekarang tuh, hebat, duitnya banyak itu. Alhamdulillah hebat namanya. Masya Allah. Ini jamaah saya jauh dari Aceh. Saya ceramah kemanapun nyampe terus sama Pak Haji Sukri itu. Cuma lakinya mah pendiam banget ada orangnya. Katanya mau ke rumah saya membawain parcel kagak jadi itu. Ya. Jadi alhamdulillah ini jamaah kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan rumah besar kayak kuburan. Hakikatnya rumahnya besar, rame, meriah, tapi di sisi Allah nggak ada makna. Makanya pesan Rasul, terangi rumah kita dengan salat dan suara ayat suci Al-Qur'an. Tuh, jam 3 bengi, Pak Haji bangunin istrinya, mah tangi. Kata Ibu Haji Sopiatun, nyapo Arab embon apa piye? Bahasa mana itu? Endi wonge? Lah kan kalau Pak Haji itu Pak Haji ini alhamdulillah kita tuh 7 hari apa berapa hari itu ya di Singapura, Malaysia dan Thailand. Cuma kita aja yang berjamaah berempat tuh sama bos bebek kremes no. Alhamdulillah Pak Haji Yatno ini ya Allah. Jadi sholat berjamaah, kemudian dibaca Al-Quran, kampung berkah, rumah berkah, insya. Kenapa? Kita harapkan dari apapun keberkahan, betul. Jabatan yang kita inginkan keberkahan, amin. Kekayaan yang kita harapkan keberkahan, rumah megah yang kita harapkan, istri cantik yang kita harapkan, istri jelek nggak ada yang diharapin kayaknya mah, nggak ada yang diharapin. Semua mengharapkan keberkahan. Jangan sampai kita dinilai oleh orang asing, dianggap orang yang aneh, Pak. Karena banyak orang asing bilang kita orang aneh. Kenapa? Banyak orang Indonesia yang rumahnya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, tidurnya di penjara. Ada nggak yang begitu? Karena nggak berkah. Ada lagi kadang-kadang yang aneh, pengen kaya minta sama dukun, lah dukunnya aja miskin. Lah kan bego, marketing gagal itu. Ya. Dari sebuah usaha yang gigih, alhamdulillah saya tahu persis Pak Haji Heri Santoso, orang yang sangat gigih, Ibu Haja Sopiatun juga. Nah, akhirnya terbangun rumah ini, rumah yang diidam-idamkan, alhamdulillah. Diisi dengan acara syukuran, bersyukur bisa membangun rumah, mengharapkan doa semuanya. Rumah yang dibangun ini mudah-mudahan Allah jadikan rumah yang penuh dengan keberkahan. Rumah yang penuh dengan ketenangan. Ila nazrat alaihimus sakinah wa khafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Amin ya rabbal.
tilawatil Quran, baca Quran tuh. Jadi sempatkan waktu baca Quran. Jadi malaikat turun. Kalau malaikat turun insya Allah barokah ya. Kan apapun yang kita harapkan kan keberkahannya. Qalilun tuti usyukrahu, sedikit kita lihatkan kesyukurannya itu berkah. Ketimbang banyak kita nggak bisa bawa ya. Maka sering saya bilang, Bu, kalau punya teman punya rumah gede jangan ngiri, jangan ikut bersyukur. Izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad bima indanas yuhibbukan nas. Ini kadang-kadang tetangga, teman, saudara punya rumah gede nyinyir. Jadi belagu amat tuh beli rumah di komplek, dia udah nggak mau diundang tahlilan kali ya di kampung sono ya. Di Polres makan tahlil mulu, di sini mah, masya Allah. Jadi ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah buat orang lain, insya Allah manusia akan sayang kepada kita. Insya para bapak ibu dan saudara pada akhirnya adalah ini nggak lama-lama kan acaranya acara makan-makan ini mah. Acara makan-makan bukan acara muludan. Ya alhamdulillah Pak, jadi saya ikut berbahagia ya. Saking bahagianya saya usahakan mampir sejenak di sini walaupun cuma sebentar ya. Idkharus surur tahadus binikmah. Kita doakan mudah-mudahan tempat yang baru ini yang akan ditinggali didiami oleh Pak Haji Edi dan keluarga, tempat yang selalu mendapatkan ridha Allah dengan kenyamanan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya rabbal. Di tempat ini insya Allah tambah nyaman, tambah tenang, usahanya tambah lancar, rezekinya tambah berkah, hidupnya Allah tambahkan kemuliaan. Insya Allah sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Itu saja, nanti dilanjutkan dengan kalimat thayyibah ya Ustaz Marsani ya, dengan tahlil, tasbih, tahmid, zikir dan doa. Saya cuma pengantar sebagai seorang teman ya. Mudah-mudahan sedikit membawa manfaat buat kita semuanya. Pak Haji Edi dan keluarga Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, rezekinya Allah berikan keberkahan. Semakin sukses, semakin ingat dengan Tuhan. Semakin sukses, semakin cinta dengan teman. Semakin sukses, semakin memberi manfaat buat orang-orang. Insya. Sekian dan demikian ya. Nanti acara makan bersama-sama. Sebenarnya saya pengen banget makan bareng-bareng ya Pak Jiyatno ya. Tapi karena saya harus berangkat ke Karangtengah, dari Karangtengah langsung ke Kebayoran, paling pulang ntar jam 5 sore. Jadi mohon maaf Pak, jadi saya nggak bisa makan bareng. Padahal perut saya udah kosongin ini. Ya. Tapi kalau sudah makan juga ada pitik dimakan tikus. Kalau ada plastik mendingan dibungkus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.